Melanjutkan materi sebelumnya, kita akan bahas tentang masa pemerintahan Republik Bataaf, yaitu tahun 1795 sampai 1806. Apa itu Republik Bataaf? Republik Bataaf adalah masa pemerintahan kerajaan Belanda ketika dikuasai oleh negara Perancis, ya, di mana pemerintahan ini didukung oleh kaum patriot, yaitu orang-orang Belanda yang pro terhadap revolusi Perancis, yang punya semboyan liberté, égalité, fraternité. Liberté kebebasan, égalité itu persamaan, dan fraternité itu persaudaraan. Nah, jadi ketika Perancis berhasil menduduki Belanda saat itu memang sedang menjajah Indonesia. Jadi secara tidak langsung Indonesia pernah dijajah oleh Perancis. Dan ketika Belanda berhasil dikuasai oleh Perancis, Raja Willem V yang menjadi Raja Belanda itu kabur ke Inggris, kemudian dia dilindungi oleh Inggris dan ditempatkan di kota Kew. Dia kemudian membuat surat untuk negara-negara jajahannya termasuk Indonesia yang kita kenal dengan surat-surat Kew. Di sini surat-surat Kew ini berisi tentang bahwa negara-negara jajahan tersebut tidak boleh menyerahkan kekuasaan kepada Perancis, ya, tapi serahkan kekuasaan kepada Inggris, seperti itu. Ini tentang kaum patriot. Selanjutnya tentang pemerintahan Daendels. Nah, ini Daendels adalah wakil dari pemerintahan Republik Bataaf, ya. Kan kita bahas secara ringkas. Ini bidang militer dan pertahanan yang dikeluarkan oleh Daendels, ya. Ada membangun jalan antara Anyer Panarukan, kemudian membangun kapal-kapal baru, benteng pertahanan, dan membangun pabrik senjata, kemudian membangun pangkalan angkatan laut, dan menambah jumlah prajurit. Nah, membangun jalur atau jalan Anyer Panarukan ini yang kemudian nanti kita kenal dengan istilah pembuatannya atau orang-orang yang berjasa membuatnya adalah pekerja rodi, ya, atau kerja paksa pada zaman Belanda, sering diartikan seperti itu. Kemudian dalam bidang birokrasi dan pemerintahan, pusat pemerintahan dipindahkan agak ke pedalaman, kemudian membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara, kemudian membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur atau 9 bagian. Kemudian Dewan Hindia sebagai Dewan Legislatif pendamping Gubernur Jenderal dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasehat. Nah, kemudian Bupati diangkat menjadi pegawai pemerintah dan digaji, tetapi masih memiliki hak-hak feodal. Nah, di sini Daendels belum menghapuskan benar-benar feodalisme. Kemudian Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintah kolonial. Selanjutnya dalam bidang hukum, nah ini terkenal sekali, Daendels membentuk 3 jenis pengadilan, ya, yaitu pengadilan untuk orang Eropa, kelas pertama itu, kelas keduanya pengadilan Timur Asing, itu kelas kedua, di mana Timur Asing itu terdiri Cina, Arab, India, atau negara-negara Asia yang lainnya selain Indonesia. Kemudian pengadilan untuk pribumi. Jadi kita punya kasta terbawah tuh. Nah, kemudian Daendels juga melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Kemudian dalam bidang ekonomi keuangan, Daendels membuat Dewan Pengawas Keuangan yang dikenal dengan Algemene Rekenner. Kemudian ada memberlakukan pajak-pajak yang sebelumnya dilakukan oleh VOC, jadi bukannya dihapuskan, tapi malah dihidupkan, bahkan diperberat. Kemudian termasuk Preanger-Stelsel dan menjual tanah-tanah kepada pihak swasta atau yang sering dikenal dengan tanah partikelir, ya. Selanjutnya dalam bidang sosial, rakyat dipaksa untuk melakukan kerja rodi, yaitu mengerjakan jalan Anyer Panarukan itu, kemudian menghapuskan upacara penghormatan kepada residen, sunan atau sultan, kemudian membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos. Selanjutnya, apa yang mengakhiri pemerintahan Daendels? Jadi Daendels itu sebenarnya punya tugas untuk menghadang Inggris masuk ke Jawa, ya, dari pemerintahan Republik Bataaf itu. Makanya dia banyak mengeluarkan kebijakan militer. Tetapi sebelum Inggris datang, Daendels keburu ditarik oleh Louis Napoleon karena banyaknya kebobrokan ataupun keluhan-keluhan yang disampaikan kepada Louis Napoleon, sehingga dia dipindahkan ke medan perang di Rusia dan Daendels digantikan oleh Jensen. Nah, digantikannya Jensen ini ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang, karena ketika Jensen datang muncul Inggris, dan ketika Jensen ingin mempertahankan Jawa, segala yang ditinggalkan oleh Daendels tidak cukup menunjang untuk melakukan perlawanan terhadap Inggris, sehingga Jensen memilih untuk menyerah kepada Belanda dan dilakukan